Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suaranya jelas nggak? Jelas Ustadz, insya Allah. Jelas. Tamam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian atau pembahasan kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Qur'anil Karim karya Syekh Ahmad Samir Al-Azhari hafizahullah taala, dan insyaallah sepertinya pekan ini kita akan menyelesaikan kitab Al-Lahn ya. Karena sebenarnya pembahasan kitabnya cuma sampai di halaman 232 ya. Adapun yang lain yang dari 235 sampai selesai itu pembahasan lain. Tapi seperti yang saya sampaikan, Anda akan membahas poin-poin pentingnya saja, gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini kemarin kita sudah membahas sampai mana? Sampai halaman 22 27 ya. Iya, kayaknya 27. Insyaallah kita akan melanjutkan di sini, melanjutkan kembali pembahasan tentang al-khata'u fil hurufil lati ittahadat fi makhrajin khasin wahidin kal khalti bainal jimi wasyini watta'i watta'i wazzali wadza'i walba'i walfa. Kesalahan pada huruf yang makhrajnya itu sama, seperti mencampur antara suara jim dengan suara shin, mencampur ta dengan po, dal dengan lo, ba dengan fa. Wa taswibu kattali. Cara memperbaikinya adalah berikut ini. Yang pertama adalah dhabtu sifati kull harfin fal jimu syadidatun majhuratun infijariyah. Yang pertama, karena dia makhrajnya sama, maka otomatis yang harus kita perbaiki atau sempurnakan adalah sifatnya. Ya, dhabtu sifati kull harf. Yang menyempurnakan sifat setiap hurufnya, masing-masing hurufnya. Fal jimu syadidatun majhura infijariyah. Yang pertama, jim itu dia sifatnya syadidah, suaranya tertahan, dan juga majhura, nafasnya tertahan. Infijariyah juga sama gitu ya. Yadhifuha wa yakhlituha bisyin. Kalau misalnya kita tahawun, bermudah-mudahan, artinya tidak menyempurnakan dengan sempurna pada sifat-sifat tersebut, maka dia akan melemahkannya. Kemudian mencampurnya dengan suara shin. Fatakunu bil sautin ji dalam bahasa bahasa Inggris. Jadi harusnya ji, ja gitu. Jadi ja, ja gitu. Wa tusamma bil jim syamiyah. Kemudian disebut juga sebagai jim syamiyah. Jimnya orang-orang Syam. Wa hiya min uyubin nutqi fal jimu sahihatul fasihatu hiya allati tamma jahruha wa shiddatuha duna tahawun. Ya, jadi kalau misalnya kita mengucapkan tadi jim seperti bahasa Inggris, ya, G gitu, maka itu merupakan uyubin nutqi, bagian daripada aib ya dalam pengucapan. Dan jim yang sahih, yang fasih itu adalah ketika dia disempurnakan jaharnya dan juga syiddahnya. Duna tahawun, tanpa bermudah-mudahan.
namun tanpa menyepelekannya. Wa ta'u wa ta'u yafsilu bainahuma bisifatai isti'la'i wa istifal. Kemudian ta sama ta itu dipisahkan di antara terpisah di antara mereka berdua dengan dua sifat, yaitu isti'la dan juga istifal. Fal isti'la'u li ta. Isti'la pangkalnya naik itu untuk huruf ta. Sedangkan istifal pangkalnya tidak naik itu untuk ta. Wa kadzalika ta'u majhurah, begitu juga ta itu jahar. Dia nafasnya tertahan. Wa ta'u mahmusah, sedangkan ta dia mahmusah, nafasnya mengalir. Fa idza ijtama'ata falyuntabah li hadhihi sifat hatta yatamayyaza kullu minhuma amma janasahu. Ya, kalau tadi to itu dia majhur jahar, kalau ta mahmus. Kalau misalnya mereka berdua ijtama'ata ya bertemu, berkumpul, falyuntabah, maka hati-hatilah lihat di sifat untuk sifat-sifat ini. Hatta yatamayyaza kullu minhuma amma janasahu. Sampai akhirnya apa yatamayyaz gitu ya. Berbeda. Artinya eh, satu huruf dengan yang lainnya itu berbeda. Yatamayyaz ya. Istimewa. Amma janasahu terhadap yang di sampingnya. Atau yang mirip dengannya. Wadzal wallahu katsiran ma yalbisu bainahuma. Kemudian za sama Allah itu banyak yang terjadi kebingungan di situ. Wa sababul labsi in adami dhabati hayatil lisani ma'a kulli minhuma. Sebabnya kenapa bisa terjadi labs ya, kebingungan ya. Jadi kebingungan karena enggak jelas gitu ya. Itu adalah tidak menyempurnakan hayahnya. Hayah lisan kita ataupun bibir kita, gerakan bibir kita, gerakan lidah kita ma'a kulli minhuma terhadap setiap dari masing-masing huruf tersebut. Fadzalu la yataqa'aru fihi lisan. Yang pertama zal karena di huruf tipis maka lisannya itu la yataqa'aru gitu. Enggak ya. Tengah lidahnya enggak cekung. Kemudian pangkalnya juga enggak naik. Bal yakunu mastuhan mutasawiyan. Maka bahkan ya tetapi lidahnya itu harus lurus artinya rileks gitu. Lidahnya rileks. Wa tarfuhu muttasilun bil atrafi thanayal ulya. Kemudian ujung lidahnya menempel dengan ujung gigi sari atas. Mal indighati fihi. Kemudian dengan ditekan di situ ya. Za. Allah liyatahaqqaqu jahruha wa yadhharu sautuha. Untuk menyempurnakan ataupun mewujudkan jaharnya dan juga menjelaskan suaranya. Jadi harus ditekan. Za. Kemudian selanjutnya amma dha fayataqa'aru ma'ahu lisan. Adapun dha maka lisannya itu yataqa'aru gitu. Lisannya itu dia cekung ya. Wa yusamitu tarfuhu atrafas sanaya. Kemudian ujung lidahnya sama juga menyentuh dengan ujung gigi sari atas. Fayakunu wad'ul lisan katabaq mutaqa'ir. Maka kondisi atau posisi lidah kita ketika mengucapkan dha itu seperti lobak, seperti mangkok. Karena dia juga isti'la dan itbaq gitu. Fa idza in dabaqta tilkal hay'ah, kalau misalnya engkau sempurnakan gerakan itu atau posisi lidahnya dan segala macamnya, in dabada sautuha, maka suaranya akan sempurna juga. Wa tahaqqaqta sifataha. Kemudian juga kamu wa tahaqqaqat sifatuha. Kemudian sifatnya juga tercapai gitu ya, terwujud. Artinya jaharnya dan juga istiara ataupun itbaqnya gitu. Kemudian selanjutnya ammal ba'u wal fa, sedangkan ba sama fa fayajibu an yaftinal qari'u li makhraji kulli minhuma. Nah, maka wajib seorang qari ya, memahami dengan cerdas, dengan cerdik antara masing-masing makhraj huruf tersebut. Fal ba'u min syafataini ma'an, kalau ba itu dari dua bibir ya, berbarengan. Kalau fa min baqi syafas sufla. Kalau fa itu dari perut bibir bagian bawah ya, bibir basah ya, bagian yang bawah. Fa min al-lahni an yakhrujaha al-qari'u min syafataini ma'an. Yang salah adalah ketika kita mengucapkan huruf fa dari dua bibir, artinya dua bibir kita
bergerak di situ ya. Salah, karena fa itu dia makhrajnya adalah wa min batni syafah fal fa ma'a tarafis sanayil musyrifah. Di ujung gigi seri atas kemudian ditempelkan dengan perut bibir bagian yang bawah. Kalau misalnya kita mengucapkan dari dua bibir maka itu merupakan sebuah kesalahan lahan. Fahiyya bidzalika lan takuna fa. Nah, maka kalau misalnya kita menggunakan dua bibir kita maka itu enggak akan jadi fa. Bal Bal ta'affuf. Nah, kan tapi dia itu ta'affuf ya, fuf gitu. Falyuntabah ila hadza. Maka hati-hati dari itu. Wa ila sifati kulli minhuma, kemudian juga pada sifat masing-masing mereka berdua, fal ba'u majhurah syadidah. Kalau ba itu dia jahar ya, tertahan nafasnya dan juga dia syadidah tertahan suaranya. Wal fa mahmusatun likhwah. Sedangkan fa dia sifatnya nafasnya mengalir mahmusa, kemudian juga suaranya mengalir. Kemudian yang kedua, kasratut tamrini ala kulli harfin bimufradihi. Jadi banyak berlatih untuk masing-masing huruf secara mufrad. Ya, artinya secara sendiri gitu ya. Ketika huruf itu sendiri nggak bertemu dengan huruf-huruf yang lain. Jadi kita benar-benar perbanyak pengucapan huruf-huruf yang ketika dia posisinya sendiri. Hatta yantabi'u sautuhu as-sahih fil udhun. Nah, sampai akhirnya suaranya itu yang tabi, yang tercetak, itu melekat. Suara yang benarnya itu tercetak melekat di pendengarannya, fil udhun, di telinganya. Kemudian yang ketiga, nutqul harfi ma'a mujanisihi bil fathi wal dhammi wal kasri. Kemudian mengucapkan huruf dengan mujanisnya yang berada di sebelahnya, di sampingnya gitu ya. Yang berdampingan dengannya, ya, bil fathi dengan harakat fathah ataupun dengan harakat dhammah ataupun dengan harakat kasrah. Jadi yang kedua tadi banyak latihan huruf-huruf sendiri, ya, huruf-huruf dia ketika bertemu tidak bertemu dengan huruf yang lain. Yang ketiga mengucapkan huruf tersebut bersama dengan huruf yang ada di sampingnya, ya, baik dengan harakat fathah, dhammah ataupun kasrah. Kemudian jam'ul kalimat allati ijtama'a fiha al-harfaini ma'an. Menggabungkan kalimat kata-kata yang di mana dua huruf tersebut bertemu bersamaan. Wa tadribu 'alaiha katsiran ma'a syaikhika. Kemudian tadrib yang banyak ya dengan gurumu, wa ma'a nafsika dan juga dengan dirimu sendiri. Wa minha, nah, di antaranya adalah apa? Misalnya shin sama jim gitu ya. Shin sama jim sama dia. Artinya dia keluar dari makhraj yang sama. Maka di sini beliau memberikan contoh kata yang di mana dua huruf tersebut bertemu. Contoh jim sama shin ya, sama shin sama jim. Yang pertama adalah asyajarata. Nah, shin ketemu sama jim kan, dia makhrajnya sama. Asyaja ya. Asyajarata. Wa haitsu waqa'at, dimanapun kita menemukannya. Walam tajma'il jim ma'asyin illa fi hadhil kalimah. Nah, dan tidak bertemu antara jim dengan shin illa fi hadhil kalimah, kecuali di kata ini. Sawa'un sawa'un urifat au nukirat. Baik dia ma'rifah, ada alif lamnya, ataupun nakirah yang enggak ada alif lamnya. Awit tausala biha dhamir aw lam yattasil. Ataupun ketika dia bertemu dengan ya bersambung dengan dhamir yang lain ataupun tidak bersambung dengan dhamir yang lain. Ya, itu shin sama jim. Yang kedua selanjutnya apa? Bayyata po, ya, ta sama po. Bayyata ifah. Kemudian ta sama po juga sama. Tatawwa'a bifakihah. Ya. Ufi bi'ahdikum allafa bainahum. Nah, maka di sini kita harus memperhatikan ketika huruf tersebut dia bertemu ya. Bayyata po, ta sama po. Makronya sama. Tatawwa'a ta sama po juga. Kemudian bifaki hatin. Ufi bi'ahdikum sama allafa baina. Fa sama ba. Kemudian selanjutnya al-qata'u fi tarqiqil hurufil mufakhamah wa tafkhimul muraqqaqah. Nah, indal infiradi au ijtima' bitadad au al-mumathilatil harfiyyah au al-wasfiyyah. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah kesalahan dalam menipiskan huruf mufakham yang tebal dan juga menebalkan huruf yang tipis. Indal infirad ketika huruf tersebut sendiri ataupun istima bertemu dengan huruf yang lain, berkumpul gitu. Bitadadnya dengan lawan katanya tadad.
Awil mumathilatil harfiyah atau sautiyah. Ataupun dengan mumathilah harfiyah secara harfiah dan juga secara suara. Wa yura'i fi taswibi hadzal khata' tali. Bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan ini? Yang pertama adalah dhabtu hayatil fam. Bagaimana kita menyempurnakan gerakan bibir kita? Bagaimana kita menyempurnakan posisi lidah kita? Haitsu innal muraqqaqa yakunu bi bastil fami 'ardan bi'tidali 'inda al-fathi. Di mana ketika huruf tersebut muraqqaq tipis ya, maka yakunu bastul bi bastil fam 'ardan. Jadi lidahnya itu rileks gitu ya. Lidahnya itu dia rileks. Bi'tidali 'inda al-fathi ketika mengucapkan fathah. Kahayatil mutabassim. Nah, jadi huruf tipis itu seakan-akan kita sedang senyum. Jadi seakan-akan kita tersenyum. Kemudian selanjutnya wal mufakham yakunu bi fathil fam qawlan bi i'tidal. Sedangkan mufakham maka kita harus menggunakan rahang tebal kita. So, do, lo misalnya. Kemudian ya, yakunu bi fathil fam dengan cara membuka mulutnya ketika dia hurufnya huruf mufakhamah. Kemudian selanjutnya dhabtus shaut. Bagaimana? Bagaimana kita menyempurnakan suaranya? Fasautul muraqqaq masaruhu ila syafataini wa khurujan minal fam. Nah, huruf tipis itu masarnya, jalan suaranya itu mengalir ke syafatain, ya, ke dua bibir wa khurujan minal fam, kemudian keluar dari mulut. Kemudian amma al-mufakham fayartaddu saut nahwa aqsal lisan. Sedangkan dia huruf mufakham maka suaranya itu apa? Yartaddi, bergetar ya, berulang suaranya itu di aqsal lisan, di pangkal lidah. Karena di isti'ala kan. Wa yanhasiru tahta qubbata ghairil hanak. Kemudian juga dibatasi dengan langit-langit atas. Fa idza lam yatahaqqaq dzalika sayakun harfu muraqqaqan. Kalau misalnya kita tidak menyempurnakannya, maka hurufnya itu bisa menjadi tipis. Jadi kalau misalnya tadi suaranya huruf tipis itu langsung keluar, ya arahnya langsung ke syafatain, dua bibir kemudian mulut. Kalau yang huruf muraqqaq, ya, kemudian selanjutnya, ya kalau huruf muraqqaq maka dia apa? Kalau tadi huruf yang muraqqaq dia itu jalurnya ke syafatain baru ke mulut. Kalau mufakham maka dia yartad, ya. Suaranya itu bergetar kemudian ke aqsal lisan, naik ya ke langit-langit atas, ya. Kemudian dia di situ suaranya terkepung. Gitu. Kalau misalnya dia itbaq. Fa idza lam yatahaqqaq dzalika sayakunul harfu muraqqaqan. Kalau misalnya enggak disempurnakan, maka hurufnya menjadi huruf tipis. So misalnya, jadi sa misalnya, kha jadi kha gitu. Kemudian selanjutnya, wa hadza aham ma yura'i fi taswib hadzal khata'. Nah, ini merupakan yang paling penting yang harus kita jaga ketika kita menyempurnakan ataupun memperbaiki kesalahan ini. Khasatan indal istima'i bit tadad. Khususnya ketika bertemu dengan lawannya, artinya tebal sama tipis, tipis sama tebal gitu. Ai muraqqaq ba'dahu mufakham awil aksna. Ya, di mana disebut sebagai tadad itu adalah ketika yang tebal bertemu sama yang tipis, ataupun sebaliknya, yang tipis bertemu sama yang tebal. Contohnya apa? Makhmasah ya. Makhmasah. Ma tipis, kha tebal, mim tipis lagi, so tebal lagi, kemudian tak marutah. Ya. Makhmasah, makhmasah, makhmasah. Kemudian yahtasimun, yahtasimun, yahtasimun. Kemudian hasal haqqu. Ya. Hasal haqqu. Al-ana hasal haqqu. Kemudian basqatan fil ilmi wal jism. Kemudian yakhda'un. Kemudian fala turaqqib mufakhaman wala tufakhim muraqqaqan. Jangan menipiskan yang tebal dan menebalkan yang tipis.
Wa ahsanal intiqali bainahuma. Wa ahsin ya, dan perbaikilah intiqal bainahuma di antara mereka berdua. Artinya ketika tebal sama tipis, tipis sama tebal gitu. Hati-hati, maka perbaikilah. Kemudian awain dari istimewa bitamasul harfi ataupun ketika dia bertemu dengan huruf yang sama dengannya. Ya. Ai to ma'a to. Nah, contohnya to sama to gitu ya. Apa? Sya to sya tipis, to tebal, to tebal. Sya to. Kemudian wala tushtil to, wala tushtil to. Waqaf ma'al qaf ya, qaf sama qaf. Falamma afaqa qala subhanak. Kemudian tara'iqa qidada. Kemudian yashaqqaqu thumma shaqqaqnal arda syaqqa yushaqiqu yushaqiqu yunfiqu qurubat. Kemudian wadad ma'adad. Begitu juga dad sama dad. Contohnya yaghdudna. Ataupun waghdud min sautik. Waghdud. Kemudian au 'inda ijtima'i bitamasul sasfi. Nah, ataupun ketika bertemu ya bitamasul dengan huruf yang sama tapi wasfi, secara sifatnya aja. Ai mufakham ma mufakham. Nah, contohnya tebal sama tebal ya. Contohnya wa aghtasha lailaha wa aghtasha ya. Wa aghtasha lailaha khatayakum famanidh-dhurra al-qasas qala. Kemudian al-khata' fil qalqalati sawakin ghairi hurufil qalqalah. Nah, kal hamzah. Kesalahan dalam mengqalqalahkan huruf sukun yang bukan pada tempatnya. Artinya di sini apa? Di sini ketika kita mengqalqalahkan huruf sukun ya. Kal hamzah seperti hamzah. Al khata' fil qalqalah sawakin. Wa akhussul hamzah bi dzikri li kasrati qalqalatiha min al arabi wal ajam. Di sini beliau mengkhususkan mengucapkan hamzah karena kata beliau banyak sekali orang Arab ataupun orang ajam yang bukan orang Arab, mereka itu banyak mengqalqalahkan hamzah katanya. Wal hamzatu la tuqalqal abadan li asbab. Nah, hamzah itu enggak diqalqalahkan selamanya. Kenapa? Yang pertama, dhiqu makhrajiha wa bu'duhu. Jadi sempitnya makhrajnya ya. Makhrajnya sempit, kemudian juga jauh juga. Karena kan dia makhrajnya di paling bawah ya. Hamzah ha. Kemudian selanjutnya wa wuqu'uha fi mantiqati dayyiqatin bainal hanjrati wal bal'um. Nah, kemudian terjadinya itu di mantiqah di daerah yang dayyiqah yang sempit antara hanjarah tenggorokan dengan kerongkongan. Itu yang pertama. Yang kedua, i'timaduha fi makhrajiha. Jadi kita bersandar kepada makhrajnya ala udwin wahidin dengan satu anggota ya, udwun min a'dha'in nutqi dari anggota-anggota ucap. Wa huwal halq ya, yaitu adalah halq tenggorokan. Lidza la yumkinu tahakkum fi ma fiha idza qulqilat. Nah, ya kemudian apa? Yaitu halq tenggorokan, maka dari itu la yumkinu tahkum ya. Maka kita nggak bisa menghukumi bahwasanya di sana itu ada qalqalah. Idza qulqilat. Kalau misalnya dia diqalqalahkan. Wa hiya bil qalqalati yakunu sautuha mutahawwi'an kal mutaqayyi'. Nah, kalau misalnya kita mengqalqalahkan hamzah, maka nanti suaranya seperti orang yang mutaqayyi, orang yang muntah tapi dia dengan sengaja, gitu ya. Dia muntah dengan sengaja. Makanya Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala mengatakan eh apa ya? Min ghairi ma buhrin wa ghairi tawani, gitu ya. Kemudian selanjutnya
nggak boleh ya kita itu mengucapkan hamzah terlalu berlebihan. Nah, kalau misalnya kita mengkolok-kolokkan hamzah, itu artinya kita mengucapkan hamzahnya jadi dua gitu. Artinya jadi bertasydid ya. A misalnya. Nah, maka di situ kondisinya seperti mutahawian ya. Seperti orang yang sedang tahawu. Tahawu itu artinya muntah tapi disengaja. Kalau mutaqayyi seperti orang yang muntah. Jadi ketika kita mengucapkan ya, u, maka itu berlebihan tahawu tadi. Au bihamzatil mutahawian fayafirra sami'uha minal ghasayani gitu. Jadi jangan mengucapkan hamzah ya la tahsabit tajwida maddan mufritan aw madda ma la madda fi riwani dan seterusnya gitu. Maka jangan sampai kita mengkolakkan hamzah. Karena ketika dia dikolakkan maka semakin susah, semakin berat. Fal bisya'atu sautuha biqalqalah la tuqalqalna. Ya. Fali bisya'ati sautiha bil qalqalah la tuqalqalna. Karena buruknya suaranya gitu ya. Ketika dia dikolkolahkan, maka dia enggak dikolkolahkan hamzah itu. Makanya di Al-Qur'an enggak ada hamzah hamzah bertasydid itu enggak ada. Bi khilafi hurufil qalqalah. Ya. Beda dengan huruf qalqalah. Fa innaha idza sakanat dha'ufat. Nah, kalau misalnya dia sukun maka dia semakin lemah. Ya, dha'ufat. Wa hiya hurufun qawiyatun. Itu huruf-huruf kuat. Fadha'af yaj'aluha syabiha bi ghairiha. Ketika dia lemah, maka itu menjadikan dia mirip dengan yang lainnya. Lidza qalqalatil hufal li hufali ala quwwatiha hala sukuniha. Maka dari itu kata beliau, kenapa huruf qalqalah itu diqalqalahkan? Ya, qulqilat jadi qalqalahkan lil hufali ala quwwatiha. Untuk menjaga kekuatannya, untuk menjaga kekuatan huruf tersebut. Ketika sukun ya. Fala thaqila fiha ka thaqil hamzah. Nah, dia enggak susah, enggak berat ya, tidak seperti hamzah. Wasaqilu sa'bun fil idtirab. Nah, ya sakil itu berat itu susah dalam kita kalau misalnya kita idtirab ya benturkan gitu, tabrakan. Wa kadzalika kullu harfin ya'tamidu fi makhrajihi ala udwaini min a'dha'in nutqi. Nah, begitu juga setiap huruf yang di mana kita itu ya'tamid ya, bersandar dengan ya pada makhrajnya dengan dua anggota anggota nutki anggota ucap gitu. Kal jim, nah seperti jim. Kenapa dia maksudnya dua itu ya dua anggota? Karena pertama dia menggunakan tengah lidah dan juga langit-langit atas gitu. Di mesin ya itu nggak akan bisa keluar suaranya kalau misalnya kita nggak menggunakan langit-langit atas. Kalau misalnya dia tengah lidahnya nggak nempel ke langit-langit atas, tapi nggak mengarah ke langit-langit atas gitu. Jadi di sini dia ada dua anggota. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga i'tariha i'lal wa yadkhuluha takhfif hala sukuniha wa tahrikiha. Ya. Kemudian dia tidak ada i'lal gitu ya. Wa yadkhuluha takhfif kemudian juga dimasuki oleh takhfif tadi ya. Hala sukuniha ketika sukun wa tahrik ya. Kemudian juga ketika berharakat. Hala sukuniha wa tahrikiha falaqad ghayyarat hal arabu wa khaffafat hal lisikliha. Nah, maka di sini orang Arab mereka telah mengubahnya ya, mengubah hamzah kemudian meringankan karena berat tadi gitu. Wa tasarrafat fiha ma lam tatasarraf fi ghairiha min al-huruf. Nah, maka dia di situ ya, sangat berpengaruh gitu ya. Tidak seperti huruf-huruf yang lain. Fa'adat biha ala aujuhin musta'amilatin fil Qur'ani wa kalamil Arab. Ya, maka ucapkanlah huruf tersebut dengan aujuh yang digunakan dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab. Faja'at bitahqiq. Nah, maka di sini hamzah itu kadang dia ditahqiq ya dibaca jelas a gitu. A i a u nabbiukum unzil immah. Kan dia tahqiq namanya. Di hamzahnya dijelaskan. Yang kedua diibdal, yu'minu jadi yu'minun ya. Mu'minun jadi mu'minun. Azibu jadi zibu. Bi'rin jadi bir. Dalam riwayat Imam Warash, Imam Susi, Imam Abu Ja'far gitu. Kemudian selanjutnya wan naql ya. Man aman jadi manaman. Khalau ila jadi khalawila. Qad aflaha jadi qad aflah. Jadi kita memindahkan harakat hamzah kepada sukun sebelumnya. Ini juga riwayat Warash ya.
Kemudian wal hadzf dihilangkan ya. Yudahiuna jadi yudahuna qaulal ladzina kafaru. Ya. Kemudian wasabiin jadi wasabina man amana billah. Gitu. Kemudian wal hadzf dihilangkan ya. Jadi udah ya. Kemudian wal isbat wa tashil ya. Diucapkan, diadakan gitu, ditetapkan dan juga ditashilkan. Ahunzil ahunabbiukum. Wa ma yakunu fihi taghyir la yakunu fihi iltirab wal qalqalah. Ketika dia itu ada taghyir, ada perubahan, maka tidak mempengaruhi pada qalqalahnya. Artinya tetap enggak ada gitu. Li'annahu la yughayyir illa saqil min al-huruf. Karena enggak mungkin diubah kecuali dia itu sakil berat gitu ya dari huruf tersebut. Kemudian bagaimana ilajnya? Bagaimana obatnya supaya kita enggak mengkolkolahkan hamzah? Yang pertama ighlaqul watarani sautiyani bil latif. Menutup ya pita suara ya, pita suara bilutfin dengan mudah, dengan lembut. Kemudian tarayyus wa adamul ajlah fil intiqali ila harakati ba'daha ya. Jadi pelan-pelan enggak terburu-buru ketika kita berpindah dari harakat satu dengan harakat yang lainnya. Tarisan la yuaddi ila sakti 'alaiha wa inna ma tawani bi zaman la yaqdiru bi zaman. Ya. Kemudian apa namanya menunda-nunda ataupun melambat-lambatkan ini ya. Jadi terburu-buru ini la yuaddi ila sakit ya, enggak membuat kita mengucapkan sakta. Wa inna ma tawadin bi zamanin la yaqdiru bi zaman. Kecuali nanti dia akan berpengaruh dengan zaman, dengan durasi ya, dengan durasinya. Yutihul qari'i hasba sauti wan nafasi fihi. Nah, maka diucapkan atau dibaca oleh seorang qari tergantung suara dan juga nafasnya. Thumma intiqal ila harfi ba'daha, kemudian berpindah dengan huruf selanjutnya. Fal ajalatu fi nutqin hamzah yaj'alul watarani sautiyan yanghaliqani bi sur'atin tam, ya, bisur'ah. Karena kalau misalnya kita terburu-buru ya, fal ajalah terburu-buru dalam mengucapkan hamzah, maka itu menyebabkan pita suara watarani sautiyan ya. Pita suaranya itu apa ya yaghliqan, yanghaliqan ya, tertutup gitu. Dengan cepat bisur'ah, thumma yanfatihani faja'atan. Kemudian dia terbuka tiba-tiba. Fayantuju an dzalika idrabi fi shawt, maka itu menyebabkan adanya tabrakan pada suara. Alladhi huwal qalqalah. Nah, yang disebut sebagai qalqalah. Kemudian lidza ulama'ul aswati yusammuna hadhil waqfah allati takunu 'ala al-hamzati sakinah bil waqfatul hanjariyah. Nah, maka di sini para ulama aswat, para ulama suara aswat yusammuna hadhil waqfah, mereka menamai waqaf ini ya, di mana allati takunu 'alal hamzah as-sakinah bil waqfatil hanjariyah lianna makhrajaha yaqa'u fi 'alal hanjarah tamaman. Karena dia itu kenapa disebut sebagai hanjariyah? Karena makhrajnya itu dekat dengan hanjarah tamaman. Fa inda sukuniha yadghaliq. Nah, ketika sukun dia tertutup suaranya gitu. Wa tar wa tarayil hanjarati indghilaqan taman. Maka kamu bisa melihat bahwasanya kondisi hanjarah kita itu indghilaq tertutup sangat sempurna. Fayan habis saut sehingga suaranya tertutup terkepung gitu ya, terbatas ya. Yan fatihani fal yustakmalul kalam. Kemudian juga dibuka ya. Udah setelah terbuka hamzanya maka perkataannya bisa disempurnakan. Kemudian yumkinu fi badi'il tadarrub 'alaiha an yatamahhal fi nutqiha tamahulan tawilan qalilan qabla nutqi bil harakati ba'daha aw bil harakati mawquf 'alaihi idza kanat qablah. Nah, kemudian saja mungkin juga di awal-awal kita belajar kita itu apa? An yatamahhal, bermudah-mudahan fi nutqiha dalam pengucapannya tamahulan tawilan. Jadi enggak lama, enggak cepat enggak, tapi lama gitu. Qabla nutqi bil harakah, sebelum kita berbicara tentang harakat, ya, ba'daha setelahnya itu huruf yang dimana kita berhenti di sana. Mauquf alaihi idza kanat qablahu. Hadza tamahul tawil khata. Kalau misalnya kita menunda-nunda artinya lama gitu ya mikirnya itu. Maka itu merupakan sebuah kesalahan.
Walakinna qad la yata'atti as-shawab illa min fahadha tamahul at-tawil khata'. Jadi ketika kita bertamahul ya, lambat-lambat lambat banget itu khata' sebuah kesalahan. Walakinna qad la ya'ti as-shawab illa min babil khata'. Akan tapi kebenaran itu enggak akan datang kecuali datang dari pintu kesalahan. Ya, jadi salah dulu baru benar. Lidza fayumkinu dzalika halat tadribi faqat lal qiraah. Maka di sini mungkin bisa kita praktekkan fi halat tadrib aja dalam proses perbaikan, latihan dan sebagainya macamnya. Lal qiraah bukan untuk ketika membaca Al-Qur'an. Walidza walaka an tatadaroba 'alaiha fil amthil taliyah. Nah, maka di sini kamu harus memperhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama yu'minun ya, was-sabirina fil ba'sa. Ya. Di sini kita baca yu'minun was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Kemudian yu'minun tadi was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Kemudian in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun min adh-dha'ni itsnain qalu nuridu an na'kula minha. Contoh-contohnya ya. Nah, kemudian di sini tanbihun muhimun. 'Alal muallimil karim an yaqra'al khata' alladhi akhta bihi at-talib. Nah, kita sebagai seorang guru, maka di sini juga kita harus membaca yang salah ya. Ya, di mana apa? An yaqra'al khata', seorang qari, seorang muallim itu dia membaca yang salah alladzi akhta'a bihi talib, di mana kesalahan ini yang dilakukan oleh muridnya. Wa yusmi'uhu iyyah. Nah, kemudian kita perlu dengarkan kepada dia. Artinya kita baca yang salah, kemudian kita perdengarkan kepada dia. Qabla an yusahhihahu qabla an yusahhihahu lahu. Nah, sebelum kamu memperbaikinya, maka praktekkan terlebih dahulu cara baca yang salah yang dia lakukan di situ. Fa'aghlabut thullab, nah kebanyakan thullab itu apa? Yukhti'una wa la yantahuna wa la yantabihun. Mereka itu banyak salah, tapi wa la yantabihun, mereka enggak fokus, enggak memperhatikan. Lil khata' ya, terhadap kesalahan yang dia lakukan, ataupun yang mereka lakukan. Ya, alladzina taqu bihi, yang mereka itu apa namanya ucapkan. Falyantiq bihi al-muqri'u kama nataqa bihi at-talibul khata'. Maka hendaknya seorang qari itu dia mengucapkan kesalahan sama seperti yang diucapkan oleh muridnya. Ya, kama nataqa bihi at-talibul khata'. Sebagaimana yang diucapkan oleh talibul ilmi yang salah. Wa yunabbihu 'ala al-harfi alladhi fihi al-khata'. Nah, kemudian dia memperingati ya, memberitahu ya, dan juga mengingatkan ya, tentang huruf-huruf yang dia salah di situ. Wa yaj'alu talibu yaqra'uhu bil khata' kama qara'ahu. Kemudian menjadikan seorang talib itu membacanya dengan salah sebagaimana dia baca. Jadi kita perbaikinya itu tadi dengan cara kita baca yang salah, kemudian kita perdengarkan, kemudian dia suruh baca. Ya, supaya dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Fal khata'u 'ilmun kama shawab. Nah, maka kesalahan itu juga merupakan sebuah ilmu. Ya, kesalahan juga merupakan sebuah ilmu. Kama shawab, sebagaimana kebenaran. Walan yurasikhu shawabu illa bi ma'rifatil khata' wat tamrin 'alaiha aidan. Nah, enggak mungkin kita benar-benar memantapkan ya, yang benar kalau misalnya kita enggak mengetahui yang salah. Gitu. Jadi salah dulu baru benar. Kita tahu dulu kalau itu salah baru kita perbaiki, gitu. Wa tamrinu 'alaihi aidan, kemudian juga berlatih dengannya juga. Hatta yastati'a hadha talibul lahin an yusahhiha hadha al-lahnu wa yantabihu ilaihi idza quri'a alaihi. Sampai akhirnya nanti seorang talib ini dia bisa mengucapkan atau bisa memperbaiki ya, seorang talib yang lahin ini yang salah ini, dia bisa apa? Dia bisa memperbaiki
kesalahan tersebut ya. Dia bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Wa yantabihu ilaihi idza quri'a alaihi. Kemudian dia juga bisa yantabih ya, bisa fokus, bisa perhatikan kalau misalnya apa? Idza quri'a alaihi ketika dia dibacakan ayat tersebut. Kemudian tsumma yaqra'u syaikhu shawaba ba'da dzalika aktsara min marrah. Kemudian setelah itu seorang syekh ya, kita sebagai guru itu mengucapkan yang benar beberapa kali, enggak sekali dua kali tapi banyak kali gitu. Wa yu'akkidu bi sautihi 'ala harfi alladhi kana fihi al-khata'. Kemudian dia mengakitkan suaranya pada huruf-huruf yang di mana itu terjadi kesalahan. Tsumma yasma'uhu min at-talib. Kemudian kita dengarkan dari muridnya. Fahatman sayaqra'u talibus shawab. Nah, maka pasti gitu. Seorang talib itu dia akan membaca yang benar. Li'annahu qad sami'al khata' wa 'arifahu. Nah, karena dia sudah mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Jadi kalau misalnya kita udah tahu mana yang salah, mana yang benar gitu ya, maka kita bisa memperbaiki. Kita bisa mengucapkan dengan benar gitu. Kita bisa mengucapkan mana yang benar. Wantabaha ilaihi, kemudian dia bisa memperhatikan di situ. Wa hadzara minhu, kemudian dia bisa memperingatinya. Wa idza akhta'a at-talibu fi nafsil khata' marratan ukhra. Bagaimana kalau misalnya seorang talib itu dia salah di tempat yang salah ya, dan itu berkali-kali gitu. Marratan ukhra. Wa sabaqat tanbihu wa tamrinu alaihi. Nah, sudah dibahas juga ya tanbih peringatan dan juga tamrin latihan pada itu. Kemudian selanjutnya wal kalamu fihi, kemudian dia apa namanya berbicara gitu ya, sampaikan gitu. Fala taqra as-shawab. Nah, kemudian setelah itu jangan mengucapkan yang benar, jangan baca yang benar. Fa innaka in shawabta ba'da kulli khata'. Nah, kalau misalnya kamu memperbaiki setiap kesalahan gitu, lan yanmahi hadzal khata', maka dia nggak akan menghapus ataupun nggak akan menghilangkan kesalahan tersebut. Bal iqra lahu khata'ahu bi uslubin mustafhim. Nah, tapi apa namanya baca ya kepada dia salahnya itu dengan uslub yang mustafhim. Jadi untuk dengan gaya gaya apa? Gaya pengucapannya itu mustafhim. Orang yang bertanya gitu. Gitu. Benar nggak tadi gitu? Ini benar nggak salah gitu. Jadi kita sekarang kan nanya. Wahadi tajribah najihah. Nah, ini merupakan sebuah percobaan yang najih, yang sukses gitu. Min waqi iqra'i litullabi Arabiyan wa ajaman. Nah, apa? Ini merupakan sebuah tajribah, percobaan yang berhasil yang terjadi ketika aku mengajarkan untuk orang-orang apa untuk murid-muridku yang Araban ya, yang orang Arab ataupun orang Ajam. Jadi caranya seperti itu, gitu ya. Kita baca dulu yang salah, kemudian kita dengarkan ke dia, kemudian setelah itu dia tahu mana yang salah, mana yang benar, akhirnya nanti dia bisa mengucapkan yang benar. Tapi kalau misalnya dia itu salah terus gitu ya, maka jangan diperbaiki, ya, jangan langsung diperbaiki. Tapi tadi kalau misalnya langsung diperbaiki, nanti bisa bisa dia nggak menghapus kita. Tapi apa? Kita bertanya apa? Kita mengucapkan yang salahnya itu dengan pertanyaan gitu. Bertanya, seakan-akan bertanya. Gitu. Wa aktafi bitilkal namadzij allati dzakartuha fi kaifiyati ilajil lahan. Maka di sini aku cukupkan dengan contoh-contoh yang aku sebutkan fi kaifiyati ilajil lahan, dalam mengobati lahan. Khasyatul italah, takutnya panjang kalau misalnya dibahas semuanya. Lianna hadzal mawdu' yahtaju ila muallafin yanfaridu bihi wa yubayyinu tara'iqa ilajil lahan. Karena pembahasan ini butuh karangan lagi, muallaf gitu, butuh karangan yang di mana yang farid dia ya, menyendiri gitu. Artinya dia cuma bahas itu aja. Kemudian juga menjelaskan tentang tara'iq-tara'iqnya ya, cara-caranya, cara-cara untuk mengobati lahan. Maharat taswib, kemudian juga maharat ya, kemampuan untuk memperbaiki. Wa fi manhajiyat tahsin tatajalla laka subul itqan.
Dan dalam manhajiyah, manhaj metode memperbaiki bacaan, maka nanti akan nampak kepadamu subul itqan, ya, jalan untuk mencapai kemungkinan, ya, itqan tadi. Faqra'ha bi'inayah. Maka bacalah dengan teliti, ya, dengan detail, gitu. Washdud yadaka 'alaiha. Kemudian peganglah, ya. Artinya ikutilah pedoman ataupun metode itu. Wa'mal biha, kan? Lakukanlah, ya, praktekanlah. Fa innaha safwatul kalam. Maka itu merupakan perkataan yang safwah, yang lembut, yang murni. Kemudian selanjutnya, nah, sudah selesai ini untuk pembahasan kitab al-lahan. Jadi kitab al-lahan itu cuma sampai 232. Nah, di sini ada mulhaqu manhajiyatu tahsini tilawatil Qur'anil Karim. Ini ada pembahasan, ya, tambahan tentang metode untuk memperbaiki tilawah Al-Qur'an. Metode untuk memperbaiki tilawah Al-Qur'an. Ini dari halaman 235 sampai berapa nih? 259, ya. Nah, maka di sini ini anak jelaskan secara singkat, gitu ya. Jadi insya Allah kalau misalnya ini mungkin besok selesai. Insya Allah kita besok akan masuk di penutup, ya, penutup kajian kitab Al-Lahan ini insya Allah. Dan juga pengijazahan kitabnya. Maka diharapkan untuk semuanya hadir di pertemuan besok. Nah, kemudian di sini beliau menjelaskan manhajiyatu tahsini tilawatil Qur'anil Karim. Ya. Bagaimana metode untuk memperbaiki tilawah Al-Qur'an kita. Kalau misalnya kita punya kesalahan, ya, ataupun misalnya kita punya murid yang salah, ya, yang ketika membaca Al-Quran salah, maka ini bisa kita ikuti metode yang beliau ajarkan. Beliau mengatakan bahwasanya ketahuilah bahwasanya apa? Memperbaiki tilawah itu itu merupakan sesuatu yang banyak, katanya. Dia berada di pondasi yang banyak. Kemudian juga bawabit yang penting, ya, kaidah-kaidah yang penting. Maka wajib kita itu menjaganya dan juga mengamalkannya supaya kita bisa mewujudkan tujuan kita yaitu memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, supaya kita juga bisa mendapatkan hasilnya, ya, di waktu yang singkat, kata beliau. Kemudian dengan usaha yang minim, dengan usaha yang minim. Nah, kemudian di sini beliau langsung masuk kepada wal asas allati yanbaghi an yuhaqqiqaha al-qari. Nah, jadi asas yang harus diperhatikan, yang harus wujudkan oleh seorang qari di sini yang pertama adalah ikhlasul lillahi taala. Bagaimana cara kita mengikhlaskan ataupun memurnikan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita membaca Al-Qur'an, kita memperbaiki bacaan Al-Qur'an, itu tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, gitu. Bukan karena yang lain. Karena ikhlas ataupun niat yang benar, niat yang lurus ini merupakan pondasi ataupun patokan, ya, kunci daripada amalan-amalan ibadah seorang muslim. Ya. Kalau misalnya niat kita benar, maka insya Allah kesananya juga akan benar. Tapi kalau misalnya niat kita nggak benar, nggak lurus, maka kesana pun juga nggak lurus. Gitu. Maka di sini kita harus mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Karena takutnya kalau misalnya kita nggak mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita masuk kepada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kelompok yang mengatakan bahwasanya, ya, qara'ta liqal qari, gitu ya. Jadi nanti pada hari kiamat ada beberapa kelompok orang-orang yang diseret mukanya, ya. Mukanya dibalik, ya, kemudian wajahnya di bawah, kemudian diseret oleh malaikat dan juga dilemparkan ke neraka. Siapa itu? Nah, ini mereka adalah qari'ul Quran. Ya. Ketika dikatakan ana qari'ul Quran, gitu. Ya. Kemudian kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Ya. Qara'ta liqal qari. Nah, kamu baca Al-Quran itu supaya kamu dikatakan sebagai seorang qari. Gitu. Kamu banyak baca Quran, banyak ngafal segala macam supaya kamu dikatakan sebagai seorang seorang qari. Gitu. Maka di akhirnya dia dilemparkan dengan wajah yang kebalik, ya. Wajah di bawah, kemudian kaki di atas. Ya. Nah,
maka naudzubillah gitu ya. Ya dan billahi kita semoga terhindar dari kelompok-kelompok orang seperti ini. Ya, jadi apa? Jadi kita harus memperbaiki niat kita. Kemudian apa? Maka eh, apa namanya? Arahkanlah gitu ya. Arahkanlah hati kita ya. Arahkanlah hati kita itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an, arahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan yang kita baca ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan pujian dan sebagainya. Ya, kemudian apa? Ya, jangan sampai kita merasa bangga. Jangan sampai kita merasa senang, merasa takabur dan segala macamnya dengan apa? Dengan kefasihan kita. Ya. Kita udah fasih nih, udah setoran banyak dengan syekh segala macam. Kemudian kita merasa kita ini udah mutkin, udah fasih segala macam gitu. Sehingga ada rasa bangga, ada rasa berbangga diri, takabur dan segala macamnya. Gitu ya. Ataupun dengan suara suara indah kita. Kita punya suara yang masya Allah tabarakallah gitu ya. Min mazamir Ali Daud gitu. Laqad utita mizmar min mazamir Ali Daud gitu. Maka di situ kita jangan sombong, kita jangan berbangga diri dengan itu. Ataupun juga karena kualitas hafalan kita yang mungkin gitu. Ataupun karena kita cepat paham terhadap suatu pelajaran ya. Ataupun bahkan karena kita punya sanad yang tinggi gitu. Ya, karena apa? Orang itu nggak akan masuk surga dengan sanatnya. Orang itu nggak akan masuk surga dengan suara yang indahnya. Orang itu nggak akan masuk surga dengan kualitas hafalannya. Enggak, gitu. Ya. Tapi orang itu akan masuk surga apa? Tergantung dengan niatnya. Ya. Wa inna ma yadkhuluha man hasana ikhlasuhu. Ya. Maka dia akan masuk surga sesuai dengan niatnya. Ya. Ketika niatnya ikhlas, niat Ta'ala, maka dia bisa masuk surga. Ya kan? Tapi kalau misalnya niat yang lain, maka di sini kita sama-sama. Gitu. Anak pun juga selalu kita sama-sama insya Allah untuk senantiasa memperbaiki, untuk senantiasa ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena yang lain. Ya. Kemudian, ya, fa'akhlisu ya ma'asyarul Qur'an. Ya, ikhlaslah. Gitu. Wahai kita para pembaca Al-Quran, ya, ta'alluman wa ta'liman. Baik kita belajar, ketika kita belajar, ikhlaskan Allah Ta'ala. Dan juga ketika kita mengajar, juga ikhlaskan Allah Ta'ala. Ya. Wala takhunul amanah. Ya. Allati khawalakumullahu iyyaha. Kemudian jangan sampai kita mengingkari amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, kita menjadi bermudah-mudahan dan memberikan sanad dan segala macam gitu. Ya. Itu artinya kita telah khianat. Ya, kita telah khianat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Apa yang telah Allah amanahkan kepada kita. Ya, itu. Kemudian itu yang pertama. Ya. Yang kedua itu adalah bagaimana cara kita senantiasa tajdidu wa tashihun niyah. Kita senantiasa memperbaiki, kemudian juga memperbarui niat kita. Ya, ketika kita memperbaiki niat ataupun meluruskan niat kita gitu ya, itu enggak cuma hanya ketika ada momen tertentu aja, gitu. Tapi kita harus senantiasa memperbaiki, meluruskan niat kita, ya, memperbarui niat kita kapanpun, ya, kapanpun dan dimanapun, ya. Tidak harus menunggu momen ya. Kalau misalnya lagi ada acara gitu, enggak, gitu. Tapi senantiasa selalu. Gitu. Ya. Kemudian, ya, sebagaimana lisan, kalau misalnya kita tinggalkan, kalau misalnya kita enggak lama enggak berlatih, gitu, maka akan kembali kepada lahan itu. Kita udah benar nih bacaannya, terus lama-lama dia enggak dilatih bacaannya, ataupun lidah kita enggak dilatih, maka itu bisa membuat kita kembali jatuh kepada lahan tadi, gitu ya. Begitupun juga niat katanya. Niat itu harus senantiasa diperbaiki, ya, diperbarui. Ya. Kalau misalnya niat yang nggak diperbarui, nggak selalu diperbarui, maka jiwa kita itu ya, selalu berubah. Ya. Nafsu kita selalu berubah. Kadang kita tinggi, ya, imannya, kadang kita rendah, gitu. Seperti itu. Begitupun juga hati, bolak-balik. Ya, gitu. Hati kadang dia baik, kadang buruk. Gitu. Ya, maka perbaharulah niat kita dengan setiap ayat yang kita baca. Setiap ayat yang kita baca kita harus memperbaiki.
memperbaikinya. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya kita bisa mengambil faidah dan kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca. Gitu. Kemudian kita bisa mengambil pahalanya. Kemudian selanjutnya di sini yang poin yang ketiga adalah ad-dirayatu bil ahkami tajwidiyah. Yang udah pasti ya gitu ya. Di antara cara atau metode untuk memperbaiki tahsin kita itu adalah gimana caranya kita punya dirayah ya. Kita punya pemahaman tentang hukum-hukum tajwid. Kita punya teori yang mantap gitu. Dirayah itu adalah ketika kita mengetahui masalah-masalah ilmu secara teori tadi. Ya. Kita tahu apa itu izhar, idgham, pengertiannya, huruf-hurufnya, pembagiannya. Gitu. Itu namanya dirayah. Sedangkan riwayahnya itu adalah ketika kita mengambil bacaan Al-Quran dari guru kita. Dari guru-guru yang mutqin. Ya, dari para masyayikh yang mutqin. Itu namanya riwayah. Riwayah itu adalah kita mempunyai pemahaman, mempunyai ya punya pemahaman tadi gitu ya tentang teori. Adapun riwayahnya kita itu bertalaki langsung dengan guru kita, dengan guru-guru yang berkompeten gitu ya, yang mahir, yang mungkin. Nah, itu merupakan dua hal yang saling menyempurnakan. Ya, artinya kita nggak bisa fokus dengan satu hal tapi meninggalkan yang lain. Ya, kita fokus untuk riwayah aja, nggak riwayah nggak bisa. Gitu. Karena Al-Quran dipelajari bukan dengan buku. Gitu. Tapi kalau misalnya kita juga cuma fokus dengan talaki aja, nggak baca buku, nanti nggak sempurna juga. Gitu. Karena terkadang ketika kita fokus kepada talaki saja, bisa jadi ketika kita talaki, guru kita lagi pusing, misalnya lagi capek, lagi lupa segala macam, dia mengajarkan bacaan yang salah. Bisa jadi kan gitu. Nah, maka di sini kita bisa cross check ataupun kita lihat, kita verifikasi benar apa salah nih baca apa namanya ajaran ataupun maklumat yang diberikan oleh guru kita. Maka kita verifikasinya ke buku gitu. Seperti itu. Jadi antara buku ataupun antara teori dengan riwayah dan riwayah itu saling saling menyempurnakan. Nggak boleh kita fokus ke salah satunya. Kemudian selanjutnya ya, fadirayatu qabla naqli riwayah. Nah, sebelum kita menakal ataupun meriwayatkan riwayah atau sebelum kita mengajarkan Al-Qur'an dan segala macamnya, maka kita harus punya dirayah dulu. Kita harus punya dirayah, kita harus punya kemampuan, kita harus punya kafaah, kita harus punya pemahaman tentang teorinya. Ya, nggak bisa kita menyampaikan, mengajarkan gitu tanpa kita ajarkan juga teorinya. Nggak bisa seperti itu. Ya. Nah, maka di sini yang pertama kali yang harus seorang thalib itu mantapkan riwayahnya, teorinya adalah ilmu tajwid. Dari mana? Dari buku-buku kitab-kitab para ulama, entah itu ulama mutaqaddimin ya, ataupun mutakhirin, ulama-ulama terdahulu ataupun ulama-ulama kontemporer sekarang gitu. Kemudian selanjutnya, maka di sini antara kitab ulama kontemporer dengan ulama terdahulu itu ada perbedaan yang mencolok gitu ya. Ada perbedaan yang mencolok. Kalau misalnya kita lihat kepada kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama terdahulu, itu kita akan menemukan penyampaian yang disampaikan oleh mereka pertama kali itu biasanya nggak langsung tentang hukum-hukum tajwid gitu. Tapi mereka lebih fokus pertama kali kepada tajwidul hurufnya dari huruf hamzah, ba, ta dan seterusnya. Kemudian juga lahan-lahan ya, kesalahan-kesalahan, jenis-jenis lahan seperti apa gitu. Sebagaimana dalam kitabnya Imam Ibnu Jazari At-Tamhid fi Ilmi Tajwid, kemudian juga kitabnya Abu Amr Ad-Dani At-Tahdid, kemudian kitabnya Imam Mar'ashi Juhudul Muqil, kemudian kitabnya Imam Makil Qaisi Ar-Ri'ayah, kitabnya Imam Abdul Wahab Qurtubi Al-Mudhih fi Ilmi Tajwid gitu. Itu metodenya seperti itu. Artinya mereka fokus kepada huruf terlebih dahulu. Karena memang huruf itu kan dia satuan terkecil gitu ya daripada Al-Qur'an. Sehingga ketika bangunan atau pondasinya itu kuat, ketika hurufnya sudah sempurna, maka yang lainnya pun juga bisa ngikuti dengan mudah.
Tapi kalau misalnya pondasinya aja masih berantakan, ya, gimana kalau misalnya kita tambah dengan yang lainnya gitu. Maka ya percuma, artinya ketika kita punya rumah, pondasinya ya, ataupun interiornya mewah ya, dari luar negeri segala macam, tapi pondasi rumahnya, tiang-tiang rumahnya itu dari semen yang nggak berkualitas. Maka lambat laun pun juga akan hancur gitu dengan mudah. Tapi kalau misalnya pun interiornya ataupun barang-barangnya biasa aja gitu, tapi pondasi rumahnya kuat, maka ya akan kuat terus sampai sampai kapanpun gitu. Ketika hurufnya itu udah sempurna juga pengucapannya, ya segala macamnya, maka hukum-hukum tajwid itu mudah mudah untuk diikuti, yang mudah untuk dipelajari dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya kita ulama kontemporer itu mereka karena ya tadi tujuannya untuk memudahkan gitu ya. Kadang kalau misalnya langsung masuk ke pembahasan tentang makhraj, tentang sifat itu kadang pusing gitu ya. Akhirnya ya mereka mulai dari misalnya pembahasan tentang hukum nun sukun dan juga tanwin. Jadi lebih untuk memudahkan. Kemudian selanjutnya, maka nggak cuma ilmu tajwid aja, ya. Tapi kita juga harus punya kafaah, punya dirayah, ilmu-ilmu yang menunjang lain, ya kan? Kalau misalnya kita sudah membahas lahan apa, kitab lahan dari awal sampai akhir tadi, banyak itu kan ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Nahwu, shorof, balaghah, qaribul Quran, tafsir segala macam, qiraat, rasm, ya, dhabt, banyak sekali gitu. Jadi sebenarnya PR kita tuh banyak. PR kita sebagai seorang muallim, sebagai seorang muallimah itu banyak sekali. Maka di sini ya kita sama-sama gitu ya, kita sama-sama untuk selalu menambah, untuk senantiasa selalu mengupgrade kemampuan kita, diri kita supaya kita bisa menjadi guru yang ideal gitu. Guru yang sukses. Itu selanjutnya ya. Kemudian selanjutnya tadi kan apa? Waqaf ibtida, pokoknya banyak lah ilmu-ilmu yang sudah beliau bahas gitu ya. Kalaupun nggak semuanya, ya nggak semua artinya nggak secara detail, kita baca ataupun kita pahami, ya kita ketahui walaupun cuma permukaannya aja. Waqaf ibtidah permukaannya aja. Kemudian qiraat, rasm, dhabt, nggak perlu detail-detail gitu. Tapi kita tahu bahwasanya ini misalnya ini huruf-huruf tambahan, ini huruf-huruf yang nggak dibaca segala macam gitu. Kemudian selanjutnya adalah, nah yang keempat ini bagaimana cara memilih seorang guru. Ini merupakan apa? Ini merupakan awal thariq kata beliau, nahwal itqan. Ini adalah jalan pertama. Kalau misalnya kita ingin itqan, ingin mutqin bacaan Al-Qur'an kita, hafalan Al-Qur'an kita, teori kita dan segala macamnya, maka yang pertama kali harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita untuk milih guru. Gitu. Guru itu nggak sembarangan, ya. Ya, yang penting udah belajar aja gitu. Ketika kita ada kesempatan buat memilih guru, maka pilihlah guru yang jelas gitu. Ya. Makanya Al-Imam Abu Amr Ad-Dani itu beliau mengatakan ya, dalam matan apa atau urjuzah munabbihahnya itu beliau mengatakan jangan mengambil ilmu dari guru yang bodoh. Ya, bawah ya. Jangan mengambil Al-Qur'an dari guru yang bodoh. Karena orang yang bodoh atau maaf gitu ya, guru yang bodoh itu artinya dia bisa aja mengatakan sesuatu yang nggak ada gitu. Dia bisa jadi mengatakan riwayat yang nggak ada. Karena dia nggak tahu. Maka hati-hati dalam memilih guru. Gitu. Makanya apa namanya? Kalau dulu kalau kata Syekh Hasan Mustafa Raqi itu kita bisa tahu guru ini bagus apa enggak ya dari segi dari misalnya dari karangan-karangan beliau ada apa enggak gitu. Apakah beliau suka ngisi daurah apa enggak segala macam kayak gitu. Itu kan juga menentukan gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak pernah muncul di permukaan segala macam gitu, maka ini bisa dipertanyakan gitu. Ya, gitu. Jadi yang pertama ya, itu adalah gimana cara kita untuk memilih guru. Ketika gurunya bagus, maka insya Allah itqan itu akan datang kepada kita dengan mudah. Gitu.
kita akan mencapai itqan dengan mudah. Tapi kalau misalnya guru kita, mohon maaf ya, artinya tidak punya kompetensi, ya, nggak punya kafaah, ya gimana caranya beliau juga bisa memperbaiki bacaan kita? Gimana caranya beliau juga bisa memberikan kita faidah maklumat-maklumat tentang tajwid, tentang qiraat dan segala macam. Kalau misalnya dia nggak tahu, ya, seperti itu. Maka carilah guru yang cerdas, yang mahir, yang mungkin dan segala macamnya. Gitu. Kemudian selanjutnya, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani juga kan, ya, dalam matan Khaqqaniyah, fama kullu man fin nasi yuqri'uhum apa? Fama kullu man yatlul kitaba yuqimuhu wa ma kullu man fin nasi yuqri'uhu muqri. Jadi enggak selamanya orang yang duduk, ya, orang yang ngajarin Al-Qur'an itu disebut sebagai muqri. Ya. Artinya orang yang berkompeten gitu, orang yang punya pemahaman, orang yang punya kapasitas yang luar biasa untuk mengajar Al-Qur'an gitu. Bahkan mohon maaf gitu ya. Di sini anak maksudnya tidak berusaha untuk menyinggung atau seperti apa gitu ya. Iya, maksudnya banyak orang-orang yang zaman sekarang yang mereka itu baru belajar sekali gitu, udah langsung ini gitu yang ngajar gitu segala macam gitu. Ya, walaupun juga nggak masalah karena kan ya itu juga di antara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW gitu kan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama gitu. Tapi di sini bagaimana caranya kita itu memantaskan diri kita, gitu. Memantaskan diri kita. Kalau misalnya kita mengajar, maka ya kita juga belajarnya harus lebih rajin lagi. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, yang kalau misalnya ini dibahas panjang banget gitu ya. Maksudnya tentang bagaimana cara memilih guru itu di sini panjang banget. Kemudian selanjutnya di sini, nah, ikhtiyaru riwayati wal iltizamu biha. Yang kelima ini adalah bagaimana cara kita untuk memilih riwayat dan juga iltizam. Artinya kita mengikuti gitu ya. Kita mengikutinya, kita iltizam dengannya. Artinya kita ikut gitu ya. Nah, kita tahu bahwasanya Al-Quran itu turun itu enggak cuma dengan satu huruf. Enggak cuma dengan satu qiraat aja. Tapi dengan 7 hurufnya. Ya. Unzil Quran ala sab'ati ahruf. Dan yang masuk dengan sab'ati ahruf itu adalah 7 poin. 7 poin yang dimana poin-poin ini terjadi perbedaan dalam ilmu qiraat. Ya, contoh ada yang baca dengan muannas menjadi muzakkar gitu. Ya malun jadi tak malun misalnya. Ya, kemudian ziyadah sama hazaf ya. Tajri min tahtiha tajri tahtaha di surat Taubah misalnya. Imam Ibnu Katsir ya. Kemudian takdim wa ta'khir gitu ya. Dan banyak lagi gitu. Nah, di sini eh, kita tahu bahwa di Al-Qur'an itu turun dengan banyak qiraatnya, ya, dengan banyak riwayatnya. Kemudian juga ada dan yang kita kenal dengan 10 qiraat ini adalah bagian terkecil ataupun juz'un ya, juz'un min ahrufis sab'ah. Bagian kecil daripada huruf sab'ah. Lalu kemana sisanya? Ya, sisanya udah hilang karena hilangnya itu artinya difilter bahasanya gitu ya, difilter pada ketika zaman ya Nabi Muhammad SAW ketika itu beliau ya, di tahun itu beliau akan wafat. Jibril datang 2 kali ya. Biasanya Jibril datang sekali setiap tahun. Di tahun beliau wafat itu Jibril datang 2 kali. Nah, di yang terakhir kalinya itu disebut sebagai al-ardatul akhirah. Nah, di masa ataupun di waktu ardatul akhirah itu ya, di mana Jibril mengajarkan Al-Qur'an untuk terakhir kalinya. Nah, disitulah mulai terjadi adanya filter ataupun ya kiraat-kiraat yang apa?
yang mutawatir gitu, qiraat-qiraat yang bisa dibaca maka diambil, yang lainnya dibuang seperti itu. Jadi qiraat asyra ini adalah juz'un qalil ya. Ya, bagian kecil, bagian sedikit dari haruf sab'ah. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga masing-masing qiraat ada dua riwayat ya. Ya, contohnya misalnya Imam Asim ada dua riwayatnya, Imam Syu'bah sama Imam Hafaz ya. Dan riwayat Hafaz ini adalah riwayat yang paling banyak digunakan oleh umat Islam sekarang gitu. Yang paling banyak menyebar di dunia Islam sekarang. Itu riwayat Hafaz. Faltizamu biha wa dirayatu bitajwidiha ya. Kemudian kita iltizam tadi gitu ya. Kita iltizam dengan riwayat Hafaz. Kemudian kita mempelajari teori-teori dalam riwayat Hafaz, tajwidnya dan segala macamnya. Nah, kemudian wal qira'atu biha hatta al-itqan. Nah, membacanya sampai benar-benar mutkin. Duna duna tanaqul ilal qira'atil ukhra. Nah, tanpa kita berpindah kepada qiraat yang lain. Ya. Tanpa kita berpindah kepada qiraat yang lain gitu. Jadi di sini beliau mengajarkan kita bahwasanya jangan terburu-buru gitu. Fala tata'ajjal ta'allumal qira'at hatta tutqina riwayat hafsna. Ya. Jadi jangan terburu-buru untuk kita belajar qiraat sampai benar-benar kita itu bisa mutkin ya pada riwayat negara kita sendiri, riwayat hafaz. Karena memang syarat untuk belajar qiraat itu adalah kita harus benar-benar paham riwayat negara kita, yaitu riwayat hafaz. Artinya dari segi bacaannya, kemudian juga dari segi tajwidnya dan lain sebagainya. Karena ya mohon maaf gitu, maksudnya zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang mereka itu tadi gitu ya, mereka itu terburu-buru, walaupun nggak masalah juga gitu ya. Tapi di sini gimana caranya kita itu bisa mendapatkan hasilnya maksimal. Ketika misalnya riwayat hafaznya kita masih berantakan, bacaannya pun juga masih berantakan, kemudian juga tajwidnya juga masih belum belum terlalu paham. Ketika kita langsung masuk ke qiraat, ya bisa, tapi nggak akan maksimal, nggak akan nggak akan maksimal gitu. Tapi kalau misalnya kita udah mungkin bacaannya, ya, kemudian juga tajwidnya juga udah mungkin, ya, pemahamannya, teorinya udah paham. Ketika kita baca qiraat itu atau ketika kita belajar qiraat jadi mudah. Insya Allah akan mudah. Tapi dengan syarat tadi kita perbaiki, kita mungkinkan terlebih dahulu riwayat kita. Itu riwayat Imam Hafiz. Ya. Faidha atqantaha sahulat alaika dirasatul qiraati wal qiraah bihana. Kalau misalnya kamu memungkinkan riwayat tersebut, riwayat Hafiz, maka itu akan membuat kamu mudah untuk belajar qiraat ataupun membacanya. Artinya maksimal gitu. Kita belajarnya maksimal. Tapi kalau misalnya kita maksain buat belajar qiraat, ya, tapi kondisi kita atau kemampuan kita masih belum, maka ya nggak akan maksimal. Dulu ketika itu anak baru sampai Mesir, ya ketika itu, dan melihat teman-teman juga senior juga udah pada belajar kiroat, kemudian akhirnya anak memaksakan untuk belajar kiroat, baru sehari ya, diajarin sama syekhnya, besoknya udah nggak datang gitu, karena pusing, ini gimana maksudnya gimana gitu. Tapi setelah tadi ya, setelah melalui proses, akhirnya alhamdulillah belajar kiroat lagi dan ya lumayan paham gitu. Gitu. Akhirnya lumayan jadi mudah seperti itu. Nah seperti itu. Kalau misalnya kita udah siap belajar qiraat, insya Allah paham, gampang pahamnya. Tapi kalau misalnya kita belum siap, maka ya pasti gak akan maksimal untuk belajar qiraatnya. Memahaminya gak akan maksimal seperti itu. Tamam. Mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Insya Allah kita lebih besok dan akan kita tutup dengan majelis khitam besok insya Allah. Dan juga pengijazahan kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Quran Al-Karim insyaallah taala. Masih ada tinggal poin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 poin lagi insyaallah. Tamam. Hamil soal, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, naktafi bi hadzal qadar. Nakhtatimu alhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.